Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat semua kawan-kawan eksternal yang ada di rumah, di kafe, ataupun di mana kalian berada. Semoga tetap menaati protokol kesehatan ya. Kembali di Poek Podcast Eksternal dengan saya Ragil Siti Soleha sebagai moderator. Nah, kali ini Poek ini akan membahas mengenai isu yang dari dulu nih masih hype banget nih, masih sering dibahas dan bahkan sampai saat ini tuh masih marak, dan kalau dibahas tuh pasti bakal jadi perbincangan yang panjang ataupun perbincangan yang seru banget buat dibahas, yang hangat gitu. Nah, tentu aja ya aku nggak bakal sendirian karena udah ditemenin sama Teh Firda Rahayu. Halo Teh, selamat siang kalau di sini ya. Iya, selamat siang. Bisa diperkenalkan diri dulu Teh, ini dari mana, kelas berapa gitu Teh. Oke, ya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Firda Raina Soliha. Kebetulan sekarang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta, jurusan PSTI. Terus sekarang sedang berada di semester, maju ke semester 5 ya. Udah banyak ya Teh. Lagi praktik industri ya Teh kalau nggak salah sekarang. Iya benar, lagi praktek industri sekarang nih, lagi sibuk-sibuknya. Saya inget gak sama aku anak main TTT pas mokaku. Mokak, iya benar. Aku tuh lupa inget. Ragil tuh di Manfa atau di Mokaku ya? Mokaku ya. Iya, nah anak mentenya Teh Firda baik banget guys pokoknya ini mah. Nah langsung aja kali ya Teh, ini kita bahas mengenai isu yang bakal kita kita kupas gitu ya. Gimana sih Teh maksudnya cara untuk melawan pelecehan seksual ini, baik yang verbal ataupun non verbal. Nah, menurut Teh Firda sendiri nih, kenapa sih masalah pelecehan seksual ini masih marak terjadi di Indonesia gitu? Iya, sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, kalau dilihat dari tingkat kekerasan seksualnya itu banyak banget kan, apalagi kebanyakan yang udah ada di universitas gitu. Nah, dari sini tuh kalau menurut saya sendiri sih ya, pertama karena memang kebiasaan masyarakat di mana mereka gaya hidupnya ataupun pakaiannya ataupun pokoknya gaya hidup mereka di zaman sekarang ini kayak gimana gitu. Atau bisa juga dari, kan sekarang nggak cuman pelecehan itu nggak cuman secara langsung gitu ya, yang secara online pun kayak verbalnya, terusnya tuh foto-foto yang kesebar lah kayak gitu. Mungkin tuh karena ya salah satu dampak negatif dari teknologi juga gitu sih. Nah, iya bener banget Teh. Kayak online gitu berarti dia masuknya ke pelecehan yang verbal ya. Berarti dia karena dia tidak melakukan kontak fisik secara langsung gitu kan ya. Jadi non jadi verbal gitu kan ya maksud saya. Nah, saya sendiri Iya. pernah Teh gitu mengalami kasus yang seperti ini. Jadi saya juga kaget kan, maksudnya tiba-tiba gitu ada nih yang video call malam-malam kan, nggak tahu nomor siapa. Nah untungnya di situ tuh aku tuh tidur gitu Teh, jadi nggak tahu kalau misalnya ada yang nge-video call. Nah ternyata pas dicari get kontak. Nah setelah ditelusuri, nah ternyata temen aku juga sempat ditelepon pakai nomor itu. Nah ternyata itu tuh, nah pas diangkat tuh pasti dia langsung nunjukin alat kelaminnya gitu Teh. Nah itu untung kan, maksudnya itu bakal ngasih trauma gitu kan ke kita, maksudnya pasti kita kaget kalau digituin sih. Gimana nih kalau Teteh sendiri, pernah nggak gitu ngalamin Teh kejadian-kejadian kayak gini mungkin di platform yang lain seperti Instagram ataupun WhatsApp gitu? Iya, kalau saya sendiri sih belum pernah ya, alhamdulillah. Cuman kalau misalnya untuk kayak video call gitu, tiba-tiba ada langsung nge-VC gitu ya. Padahal kita nggak tahu tuh nomor siapa, iya sih pernah. Nah, apalagi kalau yang tadi dikatakan sama Ragil ya, yang soal langsung nunjukin alat kelaminnya segala macam, itu kan emang benar-benar ngeganggu banget ya. Bakalan bikin kita trauma, terusnya juga apa ya? Jadi ke kitanya juga kita ngerasa apa sih? Kayaknya
aku kurang apa gitu, maksudnya kurang tuh jadi, kayaknya aku kurang hati-hati deh dalam menggunakan teknologi gitu. Ya akhirnya, lebih ke apa ya, lebih ke ketakutan gitu jadinya tuh. Biasanya sih kayak gitu emang emang kalau misalnya Teteh juga ya yang cuman dapet video call dari orang yang nggak dikenal pun ngerasa takut gitu, apalagi yang sampai kayak gitu, gitu. Iya, bener banget Teh, karena itu bakal bikin gimana ya rasanya, "Loh, kok bisa gitu, dapat dari mana nomornya?" kan, pasti kayak gitu kita pertama mikirnya. Nah, balik lagi deh, kalau yang pelecehan yang nonverbal gitu Teh, yang, ada kontak fisik lah gitu, bisa sih masuk ke verbal juga. Nah, penyebab utamanya nih menurut Teteh nih gimana ya? Karena banyak gitu ya perempuan-perempuan yang membuka aurat sehingga memancing hasrat berperilaku bejat seperti itu Teh? Maksudnya apakah pakaian itu salah satu pemicu? Apakah pakaian itu, eee, ya maksudnya kayak gitu kan. Ya kalau dari Teteh sendiri sih, tadi ya gaya hidup mungkin ya, gaya hidup. Karena kan semakin berkembangnya zaman tuh, manusia tuh gaya hidupnya kebanyakan apalagi di Indonesia makin condong ke barat-baratan gitu. Jadinya susah gitu bagi kita untuk bisa menjaga diri gitu karena mengikuti gaya hidup dan tren saat kini pula gitu. Jadi sebenarnya memang misalkan ada yang cewek yang pakai bajunya ketat atau misal ya jadi mengundang hasrat buat cowok gitu ya, itu juga bisa jadi salah satu, cuman gak terlalu apa ya, maksudnya gak terlalu jadi ancaman juga Pemicu gitu, gitu ya Teh? pemicu juga gitu. Karena kan yang paling penting tuh dari apa ya, kondisi mental sama ininya sih, sama apa, gimana kesadaran orang itu gitu. Kalau misalnya misalnya si wanita sadar, berarti dia juga bakalan bisa sadar dia tuh harus nutup auratnya gitu. Nah, kalau misalnya yang eee, cowoknya pasti dia juga bakal sadar, "Oh, nggak mungkin ini kayaknya salah kalau misalnya lihat kayak gini ya harus sadar juga," gitu. Makanya itu yang paling penting sih menurut aku, pemicunya dari ya itu gaya hidup sama kesadaran manusianya gitu gimana, itu sih. Ya, aku juga cukup setuju sih sama Teteh ya. Jadi maksud aku tuh kayak pakaian korban tuh bukan itu pemicunya gitu kan. Ya itu salah pelakunya gitu. Kenapa nggak bisa menahan hasratnya gitu kan. Cuman di Indonesia saat ini kan banyak yang malah menyalah-nyalahin korbannya. Jadi disangkanya ya salah sendiri pakai pakaiannya kayak gitu ya, salah sendiri mengundang hasrat gitu kan. Maksudnya di Indonesia ini jarang gitu ataupun sedikit yang malah mendukung korban dan malah mendukung si pelaku ini gitu. Intinya mah harus sadar diri juga ya dari masing-masing pelaku atau korban gitu. Udah tahu pelaku salah gitu, nggak harus nyalahin korban kalau misalnya kayak gitu. Iya Teh, benar banget nih. Terus, menurut Teteh nih, pelecehan itu emang selalu terjadi di tempat-tempat sepi ataupun di tempat-tempat gelap aja gitu Teh? Enggak deh, kalau misalnya sekarang ya dilihat-lihat tuh banyak juga yang memang kekerasan seksualnya terjadi di misalnya di siang hari ataupun apa di tempat-tempat yang ramai gitu. Karena kan banyak juga meskipun ramai, kadang orang-orang tuh suka cuek terhadap apa yang dilakuin orang lain gitu. Orang lain misalnya kena kekerasan seksual atau musibah atau apa gitu. Biasanya orang lain tuh cuek gak mau ikut dalam permasalahan mereka gitu. Jadi akhirnya banyak juga yang terjadi di siang hari dan bukan di tempat-tempat ramai pula gitu. Iya, benar banget Teh. Banyak yang terjadi di tempat-tempat ramai ya. Kemarin aku sempat baca di, eee, website gitu ya, ada, pelecehan seksual di KRL gitu kan. Mana KRL kan ramai gitu ya, biasa gimana sih cewek berdiri gitu ya, belakangnya ada cowok yang ngedeketin gitu, itu kan termasuk pelecehan seksual. Nah, mungkin si korbannya juga pasti takut untuk, berteriak atau apapun karena takutnya malah disangka, "Apaan sih?" gitu ya, namanya juga sempit gitu. Menurut Teteh gimana tuh Teh? Korban harus kayak gimana sih gitu menanggapinya?
kalau di tempat-tempat yang ramai kayak gitu? Tempat ramai ya. Pertama sih kita juga butuh dari orang lain juga ya. Misal ada yang ngeliat tuh pelecehannya. Aku juga pernah baca tuh kita harus melakukan 5D atau yaitu ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam gitu. Itu kalau misalnya kita yang ngeliat gitu. Kita yang ngeliat korbannya ketika korban ketika pelaku melakukan pelecehan seksual ke korbannya, kita harus ngelakuin 5D itu gitu biar seenggaknya kita juga bisa membantu gitu. Yang penting masih ditenangkan secara mentalnya gitu ya, karena korban pasti benar-benar panik atau shock gitu. Nah, terus kalau misalnya yang lain tuh, kalau misalnya dari korbannya, kita harus bisa ngelawan sih. Ketika mereka emang ya mereka itu yang pelaku-pelaku itu cowok itu pasti lebih kuat gitu. Cuman kita juga harus bisa ngelawan pakai apa aja yang ada di sekitar kita gitu. Melarikan diri kah, berteriak kah gitu biar banyak orang juga yang bantu gitu. Ada orang yang sadar juga gitu. Iya betul banget nih. Jadi kayak misal kita lagi di posisi kayak gitu, ya beraniin diri gitu ya. Maksudnya untuk minta tolong ataupun minimal teriak lah gitu, biar ada yang nolongin gitu kan ya. Nah lanjut nih Teh. Menurut Teteh nih, apakah kita sebagai kaum perempuan gitu ya, harus mencegah pertemanan antara laki-laki sehingga mengurangi gitu pemicu untuk dilecehkan gitu kan. Zaman sekarang banyak ya yang berteman satu perempuan gitu, laki-lakinya banyak gitu. Apakah itu harus dihindari atau malah ya namanya berteman kan ya nggak apa-apa gitu kan? Iya, kalau dari itu sih lebih ke apa ya? Kita nggak perlu ngurangin, misalnya kita perempuan nih, kita nggak perlu ngurangin teman-teman cowok kita, karena ketika kita nyaman sama mereka, nyamannya dalam hal itu dalam hal berteman ya, yang nggak usah dijauhin gitu, nggak usah dikurangin, cuman mungkin bagaimana pergaulannya gitu. Ketika misal aku temenan sama satu cowok, nah atau beberapa cowok banyak ya, kita lihat juga pergaulannya kayak gimana. Kalau pergaulan dia nggak bener ya mungkin bisa kita jauhin atau kita jauhin yang nggak benernya gitu, nggak dikurangin pertemanannya, karena kalau misalnya pertemanan mah sama siapa juga boleh, asalkan pergaulan kitanya gitu harus bener-bener gitu. Kita milah-milih gitu, kayak mana yang harus kita gaulin, mana yang harus kita nggak gaulin gitu, mana yang harus mana yang boleh kita temenin, mana yang enggak gitu. Tapi dalam beberapa sikap-sikap atau perilaku pertemanan itu, bukan sama orangnya gitu, bukan sama orang cewek cowoknya gitu sih kalau dari aku. Ya betul banget Teh, saya juga setuju gitu ya. Maksudnya ya nggak harus, namanya juga kita mau berteman kan ya, kenapa enggak gitu kan. Balik lagi ke kata Teh Firda di awal, yang penting kita bisa menjaga diri dan sadar diri juga gitu, gimana kondisi kita. Nah lanjut ke selanjutnya nih Teh. Karena banyak nih ya zaman sekarang mungkin pelecehan seksual yang secara nonverbal itu mungkin berkurang ya tingkatnya karena sekarang lagi pandemi. Nah tapi yang verbal nih Teh, masa-masa online sekarang nih banyak banget nih yang mengalami pelecehan seksual di media sosial. Nah apakah ini tuh gara-gara adanya disintegrasi moral gitu Teh? Menurut Teteh, tanggapan Teteh gimana nih? Balik lagi sih, kalau menurut aku ya penyebabnya balik lagi ke dari awal gitu, gimana kesadarannya. Tadi juga udah disebutin kalau misalnya pelecehan seksual yang verbal ini tuh, yang secara online ini tuh ya salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi pula gitu. Kita harusnya paham dan ngerti gimana cara gimana cara buat menggunakan teknologi di zaman kini gitu. Apalagi banyak banget platform-platform yang memang baik ataupun nggak baik buat dikunjungi gitu. Makanya gimana cara kita buat bisa sadar diri akan apa sih yang harus kita
lakuin ketika teknologi ini semakin meningkat gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ketika kita sama orang-orang yang virtual gitu. Kan sekarang segalanya di pandemi itu virtual ya. Kalau kita makin kenal sama orang-orang yang banyak, kita pun harus juga tahu moralnya gitu, kayak gimana kita harus ngelakuin sesuatu gitu. Misalnya kita ya hati-hati juga terhadap diri kita, ataupun hati-hati juga terhadap omongan kita gitu, omongan yang memang dilontarkan di media sosial ataupun gimana gitu, biar orang-orang memang enggak menghujat gitu, biar juga kita lebih lebih aman gitu dalam menggunakan teknologi ini gitu sih kalau dari aku. Mungkin memang Iya, lebih bener banget banyak ya. Lebih mungkin hati-hati memang dalam menggunakan media sosial. Gimana teh? iya, mungkin intinya mah hati-hati menggunakan media sosial, karena kan verbal itu benar-benar benar-benar tinggi banget gitu ya sekarang. Banyak banget yang dihujat gara-gara satu kalimat gitu. Misalnya banyak banget yang pelecehan seksual terjadi gitu di online ini cuman gara-gara kenal di online misalnya, kayak gitu kan. Itu benar-benar tinggi banget ya sekarang, makanya perlu banget kehati-hatian gitu. Banget ya, bener ya, online ini tuh sangat amat berbahaya gitu ya. Banyak korban Iya. virtual juga berarti ya teh. Aduh, Iya, parah sih korban virtual. Bahaya banget ini korban virtual soalnya ya. Nah, lanjut nih teh. Mengenai hal-hal seperti itu ya teh ya. Baik verbal ataupun non verbal, itu kan kalau misalnya terjadi, tetap aja terjadi gitu ya, pelecehan seksual baik verbal ataupun non verbal itu. Itu padahal sudah ada undang-undangnya gitu ya teh. Ada KUHP-nya yang memberikan hukuman sampai 2 tahun 8 bulan penjara gitu kan ya. Bahkan ada yang sampai 12 tahun penjara gitu hukumannya. Nah, tapi kenapa nih di Indonesia ini masih sangat amat banyak menurut aku sendiri ya teh, kasus-kasus pelecehan seksual ini. Nah, gimana sih teh, menurut teteh nih, apa perlu hukumannya itu ditambah gitu kan? Atau apa nih yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa gitu khususnya? Oke. Kalau dari pemikiran aku sendiri ya, hukuman itu ada sesuai apa sih yang mereka lakukan gitu. Kayak misalnya hukuman pelecehan secara non verbal gitu. Ya itu diatur lagi kembali ke pihak yang berwajib gitu. Mau itu hukumannya diperpanjang atau pokoknya lebih diberatkan, itu sesuai apa yang mereka buat gitu. Tapi kalau menurut aku yang paling penting sih bukan diberatkannya, tapi diberi semacam pengetahuannya gitu, penyebaran tentang info ininya gitu, tentang penyadaran kepada semua masyarakat bahwa hukuman pelecehan ini tuh benar-benar berat gitu, bukan lebih diperberatnya gitu. Karena menurut aku banyak banget ya sekarang kan, banyak banget yang pelecehan seksual ya, tapi tetap aja banyak yang ngelakuin itu karena kita misalnya orang itu kurang kurang memahami gitu, kurang sadar akan yang ada gitu, baik ya hukuman yang secara agama ataupun hukuman yang secara hukum gitu. Jadi lebih lebih dikuatkan terkait penyadaran ke masyarakatnya gitu. Kalau diperberat atau tidaknya itu ya sesuai gimana hukuman yang gimana perlakuan yang dia buat gitu. Aduh, gitu pokoknya dari aku sih. Iya, berarti butuh sosialisasi mengenai pelecehan seksual ini ya, agar pelaku itu menipis gitu ya, korbannya juga menyusut gitu kan. Perlu disosialisasi pelecehan seksual itu apa sih gitu kan, yang seperti apa, karena masih kayak catcalling itu juga masih banyak banget ya teh. Maksudnya kita sebagai cewek gitu nih, aku sendiri kalau misalnya ke warung gitu ya, ada cowok gitu kan ya, kayak merhatiin gitu kan, itu kan termasuk catcalling ya. Terus
disiul-siulin atau apapun itu kan masih termasuk pelecehan gitu kan ya, karena ada menyebutkan bagian-bagian tertentu gitu ya yang kita miliki. Nah itu tuh termasuk juga itu pelecehan. Nah mungkin di situ ya teh pentingnya gitu. Jadi pelaku itu bisa tahu kalau misalnya itu tuh bukan buat bercandaan, tapi itu tuh bisa masuk ke ranah pelecehan. Jadi bisa lebih berhati-hati lagi dalam berbicara, bertindak ataupun berlaku di media sosial gitu ya teh, mungkin maksudnya. Mungkin lanjut aja ya. Ya gimana sih Firda, putus-putus nih, aduh korban virtual jadi. Oke, ada suaranya nggak? Ya udah ada teh. Iya betul banget sih kayak gitu. Pokoknya hati-hati dalam bertindak, baik itu cowok ataupun cewek, karena hukuman yang berat itu bakalan nggak akan kita jalanin kalau misalnya kita juga sadar akan hukumannya nanti kalau misal kita ngelakuin sesuatu yang salah gitu. Iya betul banget nih. Nah kan di Indonesia ini malah korbannya kan yang kena sanksi sosial gitu kan, disalah-salahin sama masyarakat. Ya kamu sih nggak bisa ngejaga diri, kamu sih pakaiannya kayak gitu. Nah jadi banyak nih di Indonesia ini korban-korban yang tidak melaporkan pelecehan seksual itu ke pihak berwajib. Menurut Teteh nih, faktor kuat apa nih penyebabnya mereka takut untuk melapor, padahal seharusnya mereka berani melaporkan pelaku agar pelaku itu jerak gitu kan. Apakah faktornya yang seperti aku sebutin tadi teh, maksudnya takut malah kena sanksi sosial gitu, atau aibnya malah disangka aib gitu kan, padahal itu kan suatu perbuatan yang bakal bikin apa ya, kalau misalnya nggak dilaporin itu malah makin buruk gitu. Gimana nih menurut Teh Firda? Oke, iya kalau menurut aku sih juga gitu ya. Pertama tuh dari internalnya itu mereka jadi takut itu kayak tadi, nanti mereka takut malu gitu, takut diomongin sama orang lain. Mereka misalnya pelecehan seksual banyak orang yang ngomongin gitu nantinya, takut kayak gitu. Ataupun dari eksternalnya ada ancaman gitu dari si pelaku ataupun pokoknya yang berkaitan dengan pelaku gitu, karena banyak banget ya aku lihat juga di berita-berita itu pelaku yang kalau misalnya kita udah misalnya salah seorang cewek dilecehkan, pelakunya malah ngancam gitu, kamu kalau misalnya nanti ngelaporin ntar gimana lagi gitu, misalnya kayak gitu, ada ancaman juga gitu. Ancaman itu pun juga datang dari dirinya sendiri gitu, yang tadi malu gitu, takutnya orang lain pada ngiranya kita beda gitu, ngiranya tuh yang jelek-jelek gitu, jadinya tuh negatif gitu, kitanya nggak bisa jaga diri gitu, misalnya kayak gitu sih. Ya benar banget nih Teh. Jadi kalau disimpulin ya, pelecehan seksual ini emang masih marak banget terjadi di Indonesia gitu ya Teh. Banyak pelaku yang bahkan nggak terbongkar gitu kasusnya karena korban tutup mulut gitu. Nah langkah-langkah nih yang harus kita jalanin gitu, misalnya Teteh atau aku gitu ngelihat ada pelecehan seksual seperti yang Teteh bilang tadi ya, ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Dan paling penting itu korban untuk ditenangkan terlebih dahulu, karena itu kena mental banget ya kalau kayak gitu tuh, maksudnya korban harus benar-benar kita tenangin ya Teh. Iya betul. Ya mungkin udah cukup nih ya sekarang nih, jadi banyak banget nih, makasih banget nih Teh Firda udah ngeluangin waktu buat ngobrol di podcast eksternal ini, terima kasih banyak. Nah buat aku ada kata-kata sedikit buat mungkin teman-teman di sana yang pernah mengalami pelecehan seksual, ingat ya, kita itu kuat, hebat, berharga, bisa, pasti bisa. Kita semua akan selalu ada untuk kalian. Nah, terima kasih banyak buat Teh Firda sekali lagi yang udah meluangkan waktunya buat kita. Mungkin Teh Firda ada kata-kata yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin terakhir ya, dari aku buat orang-orang yang
baik itu cewek ataupun cowok, baik itu sebagai pelaku ataupun korban, intinya sadar diri aja gitu. Semoga kedepannya kalian nggak ngelakuin hal-hal yang salah lagi kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian udah punya mental gitu, ingat kalian itu benar-benar kuat tadi kata Ragil, jika kalian kuat kalian hebat. Makanya jangan pernah ngerasa malu atau jangan pernah ngerasa kalian beda dari orang lain ketika telah melakukan kesalahan ataupun mendapatkan pelecehan seksual gitu. Intinya semangat terus, nanti juga kalau misalnya kesalahan mah pasti bakalan kebongkar gitu. Iya, benar banget Teh. Semangat buat kita semua hebat, kita semua kuat, aku kuat, kamu kuat, kita semua kuat ya. Terima kasih buat Teh Firda sekali lagi. Nah, sekian dulu dari podcast eksternal. Ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Firda. Iya, sama-sama.